Tema firman Tuhan, satu-satunya kunci ajaib di dalam Alkitab. Kalau kita melihat dari Kejadian sampai kitab Wahyu, seluruh Alkitab ini hanya ada satu-satunya kunci ajaib yang dicatat oleh Alkitab. Kunci yang luar biasa, di mana kunci itu atau ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila kunci itu menutup, tidak ada yang dapat membuka. Betapa luar biasanya kunci itu apabila Tuhan memberikan kunci itu dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudaraku, kita akan melihat ayat firman Tuhan. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Kepada jemaat di Philadelphia, ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, perhatikan di sini. Dari sekian banyaknya figur di dalam Alkitab yang luar biasa, mulai dari Abraham, bapak orang beriman, saudaraku, Nuh, Henok yang terangkat hidup-hidup, Nabi Elia juga, saudaraku, yang dipakai ajaib, yang terangkat hidup-hidup. Tetapi satu-satunya figur di mana Tuhan mengatakan ada sesuatu kunci yang luar biasa yang melekat kepada seorang figur, kepada seorang tokoh yang bernama Daud. Di ayat 7 di situ mengatakan kunci Daud. Saudaraku, tidak disebutkan kunci Nuh, tidak disebutkan kunci Elia, tidak disebutkan kunci Yeremia, Yeskiel, tidak, tetapi disebutkan ada sebuah kunci yang luar biasa, yang sangat dahsyat, yang sangat ajaib, yaitu kunci Daud. Alkitab mencatat apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila kunci itu menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi betapa ajaib dan spektakulernya kunci Daud ini, saudaraku. Kunci Daud. Tetapi mari saudaraku, kita perhatikan bersama, mengapa disebutkan di dalam ayat 7 ini, Wahyu 3 ayat 7, bahwa kunci yang ajaib ini, kunci yang luar biasa ini, ialah kunci Daud. Ternyata saudaraku, ada sesuatu yang spesial yang di pemandangan Tuhan dari seorang figur yang bernama Daud. Ternyata ada sesuatu yang Tuhan nilai secara khusus dari figur yang bernama Daud, sehingga di dalam ayat ini mencatat kunci Daud, kunci yang spektakuler. Ketika dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ketika dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Jadi ada begitu banyak hal yang luar biasa yang dapat dikerjakan oleh kunci ini, saudaraku. Ada begitu banyak perbuatan yang spektakuler, pertolongan Tuhan yang luar biasa, mujizat Tuhan yang besar yang dapat terbuka melalui kunci Daud ini. Saudaraku, kalau kita banyak kali mendengar khotbah atau kita belajar tentang Daud, tentang Raja Daud. Raja Daud adalah salah satu pribadi atau satu-satunya pribadi, saudaraku, yang berinisiatif untuk membangun rumah Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Raja Daud adalah inisiator untuk membangun bait suci Tuhan. Saudaraku, satu-satunya pribadi yang sangat merindukan bahwa bait suci itu dapat terbangun, itulah figur Daud. Saudaraku, kalau kita merindukan mendukung gereja di mana kita bergereja, kita rindu melihat gereja kita mungkin yang masih merintis, gereja kita mungkin yang masih kecil, gereja kita yang masih sederhana, tetapi kita punya hati, punya kerinduan untuk melihat gereja kita dapat berdiri dengan baik, dapat berdiri dengan bagus. Saya percaya dalam diri kita ini sementara ada hati Daud. Kalau dalam diri kita ini ada hati Daud, hati yang rindu untuk melihat kemajuan pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mempercayakan kepada kita kunci Daud. Saudaraku, ini yang luar biasa. Daud adalah satu pribadi yang sangat rindu sekali melihat gereja dapat terbangun. Yang sangat merindu sekali untuk membangun bait suci. Saudaraku, milikilah hati yang selalu terbeban
dengan gerejamu. Milikilah hati yang selalu terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Dan ada hal lagi yang ajaib dan luar biasa yang kita akan lihat dari pribadi Daud ini. Yaitu apa? Figur Raja Daud, dia adalah seorang raja yang sangat suka memuji dan menyembah Tuhan. Raja yang paling hobi, raja yang punya karakter, saudaraku. Karakter memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku, ternyata orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, kepadanya Tuhan akan memberikan kuasa untuk memegang kunci Daud. Orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku, Daud ini bukan hanya sekedar hobi. Setiap pagi menyanyi, menyembah, siang dia memuji, menyembah, tidak. Tetapi menjadi sebuah karakter Raja Daud, yaitu pemuji dan penyembah Tuhan. Bahkan kalau kita belajar tentang Daud, saudaraku, di mana dia mendirikan yang namanya Pondok Daud. Saudaraku, satu-satunya raja yang membangun penyembahan dengan Tuhan, yang membangun doa pujian penyembahan kepada Tuhan 1 kali 24 jam. 1 hari penuh, setiap hari ada doa pujian dan penyembahan yang disebut Pondok Daud, ialah Daud, saudaraku. Bahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul Tuhan berkata, Tuhan akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Di akhir zaman ini apa yang akan dibangun Tuhan? Apa yang Tuhan rindukan untuk kita bangkitkan kembali? Yaitu Pondok Daud. Pondok Daud berbicara apa? Doa, pujian dan penyembahan. Dan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, figur satu-satunya yang membangun pujian penyembahan kepada Tuhan non-stop 1 kali 24 jam hanyalah figur Raja Daud. Saudara bayangkan, di tengah-tengah kesibukannya sebagai raja, dia memanage dengan baik, dia mengatur dengan baik, dia tunjuk orang-orangnya yang khusus, orang-orangnya yang dianggap layak untuk bergantian full dalam Pondok Daudnya. Dia atur, dia manage sedemikian rupa. Dia tunjuk orang-orang ini, dia atur jadwalnya sehingga 1 kali 24 jam tidak pernah terhenti ada pujian, penyembahan dan doa yang disebut Pondok Daud. Saudaraku, dia membangun hubungan yang tidak terputus dengan Tuhan. Dia membangun hubungan terus dengan Tuhan. Dia siapkan orang-orangnya, saudaraku. Kamu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 1 kali 24 jam ada orang-orang khusus yang dia siapkan untuk terlibat masuk di dalam doa, pujian dan penyembahan. Dan bukan hanya dia tunjuk orang untuk terlibat dalam Pondok Daud, hubungan dengan Tuhan, tetapi dia sendiri, saudaraku, hidup dalam pujian penyembahan dengan Tuhan. Alkitab mencatat 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Jadi jadwalnya Raja Daud, saudaraku, dia tetapkan 7 kali dalam sehari. Tetapi dalam 1 hari itu dia sudah atur ada yang namanya Pondok Daud. Full 1 hari penuh orang memuji Tuhan, orang menyembah Tuhan, orang memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sebab itu saudaraku, pujian, penyembahan dan doa jangan kita anggap remeh. Kalau kita dulu malas, tidak ada gairah, tidak ada sukacita, mari saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan saya hati yang rindu untuk berdoa. Kalau saudara berkata, saya bosan Ibu Pendeta, saya tidak ada semangat untuk berdoa, apalagi untuk menyembah, saya tidak tahu. Kalau saudara berdoa, minta sama Roh Kudus adalah penolong, dia akan menolong saudara. Roh Kudus tolong saya rindu untuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Saya rindu untuk berdoa, bersekutu, saya rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara lihat luar biasa, kunci Daud dia berkata, Alkitab yang katakan, apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ini ajaib ya saudaraku. Sebab itu ada satu lagu yang berkata begini. Dan ku alami di hidupku ajaibnya menyembahmu. Ternyata dalam penyembahan itu ajaib. Ternyata dalam pujian kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu ajaib. Ternyata doa yang kita naikkan dari dasar hati kita itu ajaib. Kalau saudara hidup dalam doa, pujian, penyembahan, saya percaya Tuhan akan percayakan kita kunci Daud yang dapat membuka hal-hal yang tertutup dalam hidup kita. Berkat kita yang tertutup dapat terbuka. Usaha kita yang tertutup dapat terbuka. Rumah tangga kita yang penuh masalah, Tuhan akan campur tangan. Pergumulan-pergumulan kita Tuhan akan bereskan. Apapun yang serba tertutup tidak akan
lagi tertutup. Karena apa? Tuhan serahkan, Tuhan berikan kunci Daud itu. Orang yang hidup dalam pujian, penyembahan dan doa, dia ada power yang besar. Amin. Orang yang suka melihat pekerjaan Tuhan maju seperti Daud, rindu membangun bait suci, ada power yang besar. Kunci Daud Tuhan akan percayakan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.